Ada hal yang menarik tadi disebutkan, buktinya sejauh mana? Kalau seandainya bukti juga dilakukan kok dari tahun ke tahun. Kalau dari tahun ke tahun dilakukan, ada disampaikan oleh Mbak Andi, 2019 juga dilakukan, 2014 juga dilakukan. Jadi apa yang kemudian membedakan dengan 2024? Bung Rey, silakan. Inilah pentingnya terus-menerus diadukan ke MK. Dan inilah juga pentingnya kita mengetuk hakim MK itu untuk berpikir lebih progresif, menangani berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, tidak hanya sekedar angka-angka. Sebab kalau begini nih, orang tahu polanya, yang penting buat selisihnya tinggi. Seperti sekarang kan, nanti di MK mau diapain ke macam-macam, gagal karena bisa buat selisih tinggi, gimana caranya? Kenapa? Buat selisih tinggi gimana caranya? Gimana caranya lah? Iya kan? Pakai bansos ke, pakai aparat ke, pakai ASN ke, kepala desa ke, apa ke? Dan itu akan berulang nanti di pemilu-pemilu berikutnya. Ini yang saya mau katakan, kalau udah tinggi sekali selisihnya, Bung Kodari kan ngomong, aduh nggak bakal lo kejar deh. Lupain aja deh. Lupain aja. Gitu. Dan seterusnya. Akibatnya kemudian berlaku terus. Di setiap pemilu pilkada terjadi. Kejar aja selisihnya tinggi buat. Padahal tinggi itu dibuat dari cara yang manipulatif. Yang intimidatif. Nah kalau kita nggak koreksi yang ini, ya ini akan terus menerus. Tadi Bu Andi mengatakan ada kemungkinan 2019 juga hal itu akan terjadi. Oleh karena itu harus dihentikan. Cara ngentiinnya gimana? Oke deh, 01, 03 ke MK, buktiin tuh. Kalau kalian merasa bahwa kalian itu atau mendapat perlakuan yang diskriminatif, sementara 02 mendapat perlakuan yang istimewa. Dibuktikan. Mungkin tidak semuanya bisa dibuktikan, tapi kita mengerti, oh ada ternyata, yang boleh jadi ternyata ini tidak sampai kepada kesimpulan TSM. Is okay kalau bagi saya sih. Tapi setidaknya kan kita bisa mengatakan, oh ini masalah nih, itu satu. Nah yang kedua, dorong terhadap angket itu. Kenapa angket itu penting? Karena ada dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak tepat terhadap proses pelaksanaan pemilu. Sehingga dengan begitu kita koreksi. Ya, apakah angket ini kekuasaan itu benar-benar dipergunakan demi kepentingan elektoral? Nah, prosesnya nanti di angket itu. Nah, oleh karena itu menurut saya dua-duanya jalan. Kalau penting 3 jalan. Satu, soal angka-angka itu karena dianggap MK mungkin pola pikirnya masih soal angka-angka gitu. Yang kedua soal TSM, yang ketiga soal penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral. Sehingga dengan begitu, jangan lagi Kodari udah terlalu banyak nih ngomong. Iya. Saya mau tanya ke Bung Kodari. Karena tadi mereka udah semua nih. Poster. Terlalu banyak. Saya yang kurang Setelah Aiman diprotes oleh Kodari, kok tiba-tiba Kodari terus. Nah sekarang saya protes Aiman supaya kita terus juga di sini ya kan. Diprotes dua sisi artinya saya imbang gitu kan. Enggak, saya udah hitung jam minutnya Kodari itu terlalu banyak. Mas Aiman. Sebentar, saya mau tanya karena poster, target poster. Saya lepas. Saya mau tanya. Tunggu dulu, Bung. Saya udah ngelepas ini kan sudah pernyataan terakhir tadi selesai kan. Kami diam saja di sini. Loh kok ini kita pernyataan terakhir dipotong lagi. Tadi sebutkan. Di sana, ya, kan? Jadi sekarang tujuan enggak tadi kan karena dari tidak pernyataan. adil, Bung Aiman. Kami perlu bawa ke Mahkamah Konstitusi soal ini nih. Karena tadi Bung Rey menyatakan kalau nanti pemilu selanjutnya gampang aja cari angka tertinggi maka nggak akan terkejar selisih suara tinggi. Nggak akan mungkin terkejar, MK juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Betul nggak kalau seandainya seperti itu bakal terulang lagi? Saya mau tanya itu aja, singkatnya jangan terlalu panjang. Waktunya terbatas soalnya. Iya sebetulnya kan mau dapat suara berapa itu tergantung kepada bacaan ya terhadap situasi dan kondisi. Kalau saya misalnya jadi timnya Mas Ganjar atau saya aktivisnya Mas Ganjar, maka saya akan mengatakan Mas Ganjar kita harus mendekat dengan Pak Jokowi, jangan menjauh atau menyerang Pak Jokowi gitu. Karena saya tahu bahwa Pak Jokowi itu populer. Nah kalau misalnya saya atau strategi itu dijalankan, menurut saya pada hari ini 2 putaran dan yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Karena itu sebetulnya menyalahkan itu udah bantuan sosial jauh. itu salah. Enggak ini perlu saya potong karena udah lebih dari 1 menit. Saya itu di sana tuh. Karena ya udah. penang Ya udah, cukup 1 menit ya. Itu kejauhan. Kita melihat masa depan. Loh Nasdem aja sekarang melihatnya masa depan bukan masa lalu. Iya kan? Masa depan itu apa? Masa depan itu kita harus mempertahankan kualitas demokrasi kita yang turun merosot drastis di tangannya Pak Jokowi. Apa yang merosot di tangan Pak Jokowi? Dinasti naik kelas.
Nggak ada yang naik kelas di Republik ini di tangan Pak Jokowi kecuali itu. Pertanyaan saya Ini tadi, kenapa saya pertanyaan sebut Aiman naik tadi ke kelas? saya, Naik kelas. bagaimana cara suara Dinaik- tinggi? Di naik kelas itu sekarang dinasti politiknya sampai ke pilpres. Selama ini ada di pilkada-pilkada. Melibatkan 5 sektor, pamannya, anaknya, menantunya, dan sebagainya. Mohon maaf saya abaikan karena waktunya untuk kita. Ya. Itu pertama. Nah yang kedua, oleh karena itu kita berkepentingan menghentikan semua bentuk berbagai persoalan ini. Soal nepotisme. Oleh karena itulah concern saya itu adalah kita tidak boleh lagi membiarkan persoalan-persoalan dan pelanggaran ini terus merajalela jadi bahan perdebatan, harus diselesaikan. Ya. Itu loh kira-kira itu. Caranya ya di MK. Kalau masalah nepotisme dibawa ke MK, saya kira nggak akan pernah Caranya diputuskan. adalah diangket gitu. Nah, yang ketiga adalah dengan cara begitu jangan sampai demokrasi yang sudah susah payah dibangun oleh Bung Ferry, ya kan, tahun 98 itu ke tangan kalian sudah tinggal ampasnya gitu loh. Siapa yang membuat ampasnya itu? Rejimnya Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kita sedang menyelamatkan supaya kalian bisa nanti kompetisi secara fair. Kalian tidak melawan seorang calon presiden yang bapaknya presiden. Anda bisa bayangkan, 10 tahun Pak Jokowi, 5 tahun ke depan anaknya. Kalau tadi benar apa yang disebutkan oleh Bung Kodari, 25 tahun. 25 tahun Republik ini hanya di tangan satu keluarga. Kalian kemana saja, dapat apa kalian ampas dari demokrasi ini? Nggak ada caranya kita lawan. Caranya konstitusional, kita ke MK, kita dorong angket, gitu loh kira-kira tuh. Anda bisa bayangkan, pemilihnya aja 204 juta. Dari pemilih 204 juta itu punya hak yang sama dengan anaknya presiden. Tapi karena dia anaknya presiden, diputuskan oleh MK dan melalui pamannya itu dia boleh jadi calon presiden, kita tinggal ke bagian joget-jogetnya yang benar aja, ya kan. Nah oleh karena itu kita harus selamatkan. Cara menyelamatkannya konstitusional, ke MK dan angket. Kita kembali saat lagi di sesi terakhir Rakyat Bersuara.